Kelas 997 absen 16. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang perperangan 5 hari 5 malam di Palembang. Pertempuran 5 hari dan 5 malam di Palembang dilatar belakangi oleh adanya pendudukan tanah Palembang oleh Nica. Namun, Nica bersama sekutu mencoba kembali menjajah kota Palembang dengan cara mulai masuk dan memperbesar daerahnya. Karena Belanda terus mencoba memperbesar kekuasaannya, maka rakyat Palembang dan tentara melawan Belanda dengan alat persenjataan seadanya. Pertempuran pertama antara rakyat Palembang melawan Belanda dimulai pada tanggal 1 Januari 1947. Dan pertempuran Palembang berakhir dengan gencatan senjata dan Belanda pergi dari Palembang pada tanggal 5 Januari 1947. Setelah meredanya Perang Dunia Kedua, tentara sekutu melakukan ekspansi ke berbagai wilayah bekas jajahan tentara Jepang di Indonesia termasuk Palembang. Yang berinisiatif dicapai pada tanggal 12 Oktober 1945 di bawah komando Letnan Jenderal Carmichael bersama tentara Belanda Nica. Pasukan sekutu ini juga melindungi kedatangan tentara Belanda yang semakin hari jumlah pasukannya makin bertambah banyak. Lebih lagi ketika sekutu meninggalkan Palembang pada Maret 1946. Mereka menyerahkan kedudukan di kota Palembang kepada tentara Belanda. Konflik awal terjadi ketika Belanda menginginkan agar kota Palembang dapat dikosongkan segera. Namun, permintaan tersebut ditolak keras oleh seluruh rakyat Palembang, sehingga berakhir dengan baku tembak pada tanggal 1 Januari 1947 di Palembang Ilir dan menyerang markas Barisan Pemberontak Republik Indonesia PBRI di Jalan Tengkuru. Beberapa tokoh penting yang memimpin jalannya pertempuran dari pihak tentara dan pejuang Indonesia di antaranya adalah Kolonel Maludin Simbolon, Letnan Kolonel Bang Utoyo, Mayor Rasyad Nawawi, dan Kapten Alamsyah. Pusat pertahanan terkuat Belanda berada di Benteng Kuto Besa, Rumah Sakit Caritas, dan Bagus Kuning Pelaju. Sementara kekuatan pejuang Palembang terbesar merata di setiap tempat-tempat pertahanan Belanda. Pada hari pertama setelah insiden penembakan di Jalan Tengkuru, para pejuang Palembang menyerbu dan mengepung pasukan Belanda yang bertahan di semua sektor yang telah mereka kuasai sebelumnya. Pertempuran berakhir hingga pukul 5 sore. Namun, menjelang malam, pasukan Belanda kembali mengepung menggunakan senjata lapis baja yang mengakibatkan beberapa tempat strategis dikuasai oleh Belanda seperti kantor, telegraf, kantor residen, kantor wali kota, dan kantor pos. Menyusul di hari kedua dan ketiga, Belanda kembali menyerbu pusat pertahanan tentara dan para pejuang di area Masjid Agung Palembang, namun berhasil dihalau oleh pasukan Batalion Geni bersama sejumlah tokoh masyarakat. Sementara itu, di arah Talang Betutu, pasukan bantuan Belanda yang hendak bergabung ke Masjid Agung. Pertempuran masih terus berlanjut oleh pejuang dengan menyisakan kehancuran sebagian besar kota Palembang. Itu Wahid pada hari keempat. Bala bantuan pejuang Palembang tiba dari Lampung dibawa oleh Komando Mayor Nurdin Panji dan dari Lahat yang dipimpin oleh Letjen Harun Sohar. Menjelang hari kelima pertempuran, setelah kekurangannya pasok logistik dan amunisi, kedua belah pihak mengadakan pertemuan antar pimpinan sipil dan militer. Mereka yang memutuskan untuk melakukan gencatan senjata. Indonesia mengirim
Dr. Adnan Kapau Hasil perundingan menyusun dari pemerintah pusat dari pihak untuk Indonesia, melakukan perundingan dengan pihak Belanda akan mundur sejauh 20 km dari pusat kota dan hanya menyiksakan Aweri, polisi dan pemerintah sipil agar tetap berada di kota Palembang. Sementara dari pihak Belanda, batas pos-pos mereka hanya boleh didirikan sejauh 14 km dari pusat kota. Gencatan tersebut mulai berlaku sejak tanggal 6 Januari 1947. Empat tokoh penting yang memimpin jalannya pertempuran yaitu Kolonel Maludun Simbolon, Letkol Bambang Utoyo, Mayor Rasyad Nawawi, dan Kapten Alamisya Ratu Prawiwara.